Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imakulata Viviana Suandi dari Prodi PGSD kelas 2A dengan NIM 2001080. Adapun video ini saya buat untuk pemenuhan tugas perkuliahan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas artikel jurnal yang sudah saya buat. Baik, di dalam artikel jurnal ini, saya mengangkat tema tentang budaya dengan judul Pengaruh Budaya K-pop Terhadap Perilaku Remaja Milenial. Saya mengambil tema dan judul tersebut dikarenakan dewasa ini, seiring dengan berkembangnya globalisasi, saya sering sekali melihat remaja milenial di lingkungan saya semakin menyukai hal-hal yang berkaitan dengan K-pop, sehingga mereka terkadang dengan tidak sengaja maupun sengaja mengikuti dan meniru budaya para idol K-pop kesayangan mereka. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang cukup signifikan, di mana budaya-budaya K-pop yang sudah masuk Indonesia dapat memengaruhi perilaku sehari-hari remaja milenial. Contoh yang sangat nyata dan sering kita temui adalah ketika remaja milenial menggunakan fashion item yang menyerupai idol K-pop dengan pakaian yang terkadang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Lain daripada itu, pengaruh budaya K-pop yang berhasil masuk Indonesia juga dapat menjadi hal yang positif karena dapat menambah informasi dan pengetahuan remaja milenial terhadap dunia luar. Baik, berikut adalah beberapa contoh para idol K-pop yang sudah sangat terkenal di Indonesia maupun di Korea. Dan berikut adalah contoh dari remaja milenial yang mulai meniru pakaian-pakaian khas Korea. Di dalam artikel jurnal ini, saya akan membahas lebih rinci tentang wujud budaya K-pop yang dikenal oleh remaja milenial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja milenial. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan dari media internet. Untuk sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder, yaitu buku, karya ilmiah, artikel jurnal, website berita, dan makalah. Untuk sumber artikel jurnal yang saya gunakan adalah artikel jurnal yang berkaitan dengan budaya, globalisasi, dan tentunya K-pop. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Berdasarkan penelitian dari Musa dan Nurhaidah pada tahun 2015, mereka menjelaskan bahwa globalisasi adalah suatu fenomena yang secara khusus selalu bergerak secara dinamis di dalam masyarakat global. Artinya, globalisasi tidak pernah berhenti dan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ide dan kreativitas manusia. Dampak dari globalisasi pun sudah kita rasakan hampir setiap harinya. Dengan adanya kecanggihan teknologi, kehidupan manusia pun menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Seperti maraknya e-commerce yang sangat mudah diakses di seluruh dunia. Dengan adanya hal itu, banyak sekali budaya luar yang dengan mudah dapat masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah budaya K-pop. Budaya K-pop ini adalah salah satu bagian dari fenomena Korean Wave yang sedang naik daun di kalangan remaja milenial. Produk-produk Korean Wave lainnya yang tidak kalah dari K-pop adalah Korean drama dan variety show. Berikut adalah beberapa contoh dari drama Korea yang cukup terkenal di kalangan remaja milenial. Yang pertama ada What's Wrong with Secretary Kim, yang kedua Startup, yang ketiga True Beauty, yang keempat Vincenzo, dan yang terakhir adalah The Penthouse yang sangat terkenal beberapa waktu lalu. Lalu ada beberapa contoh dari variety shows Korea yang tidak kalah terkenal juga. Yang pertama ada New Journey to the West, yang kedua ada Running Man, yang ketiga Knowing Brothers, yang keempat Master in the House, dan yang kelima adalah salah satu variety show dari idol terkenal di Korea yaitu Run BTS. Baik, mengutip dari laman website EXA UGM pada tahun 2020, K-pop atau Korean Pop adalah musik khas Korea Selatan yang memiliki genre hip hop, EDM, dan pop. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2019.
K-pop pada mulanya terinspirasi oleh musik pop Jepang yang pada tahun 1930-an sangat digemari di Korea Selatan. Alhasil, sejak dahulu hingga kini, banyak sekali agensi musik Korea Selatan yang saling bersaing untuk membentuk boy group dan girl group yang digunakan untuk memikat kalangan remaja milenial melalui para serta keterampilan menyanyi dan menari para idol. Berikut adalah beberapa agensi musik yang sudah ternama di Korea Selatan. Yang pertama ada Fantagio Music, yang kedua ada SM Entertainment, yang ketiga ada YG Entertainment, yang keempat ada JYP Entertainment, dan yang kelima adalah Big Hit yang sekarang sudah berubah menjadi Hype Labels. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang wujud budaya K-pop. Yang pertama, ada budaya salam khas orang Korea. Budaya salam orang Korea ini digunakan ketika bertemu dengan orang lain ataupun menyapa orang lain. Lalu, apa perbedaan salam orang Korea dengan salam pada umumnya? Mengutip dari website Korean First, perbedaannya adalah salam orang Korea dilakukan dengan cara membukukan tubuh hingga membentuk sudut 30-60 derajat selama 3 detik, jika digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua dan lebih terhormat. Namun, jika digunakan untuk menyapa orang yang seumuran atau lebih muda, mereka terkadang hanya menundukkan kepala sedikit saja. Sedangkan, salam pada umumnya bergantung pada tradisi masing-masing negara, seperti bersalaman, tersenyum, atau berpelukan. Baik, berikut adalah contoh gambar dari salam khas orang Korea, yaitu yang menundukkan kepala ataupun badannya hingga membentuk sudut 30-60 derajat. Selanjutnya ada salam khas dari negara Thailand, salam khas dari negara Tiongkok, dan ada salam internasional dengan berjabat tangan. Baik, yang kedua ada budaya panggilan dalam keluarga Korea. Yang dimaksud dengan budaya panggilan dalam keluarga Korea adalah cara memanggil seorang adik kepada kakaknya ataupun sebaliknya. Jika di Indonesia kita terbiasa untuk memanggil kakak laki-laki dengan sebutan abang atau mas, dan kakak perempuan dengan sebutan kakak atau mbak, maka sama halnya dengan di Korea Selatan. Hanya saja di Korea Selatan terdapat dua klasifikasi panggilan untuk kakak perempuan dan kakak laki-laki. Melansir dari website Korean First, panggilan-panggilan kepada kakak yang terkenal di kalangan remaja milenial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hyung, yaitu panggilan dari adik laki-laki kepada kakak laki-laki. Lalu yang kedua ada opa, yaitu panggilan dari adik perempuan kepada kakak laki-laki. Yang ketiga ada nuna, yaitu panggilan dari adik laki-laki kepada kakak perempuan. Yang keempat adalah panggilan dari adik perempuan kepada kakak perempuan, yaitu oni. Lalu selanjutnya ada budaya diet khas idol K-pop. Paras dan bentuk tubuh ideal para idol K-pop memang salah satu kunci utama dalam memikat kalangan remaja milenial. Namun untuk membentuk tubuh idealnya, banyak dari idol K-pop menjalani program diet setiap harinya. Mulai dari diet normal yang biasa digunakan artis-artis lain, hingga diet abnormal yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh idol K-pop tersebut. Berikut adalah beberapa contoh tubuh ideal idol K-pop, mulai dari yang perempuan. Yang pertama ada Momo, salah satu member Twice. Yang kedua ada Lisa, salah satu member Blackpink. Yang ketiga ada Zuyu, salah satu member Twice juga. Lalu untuk laki-lakinya, yang pertama ada Kim Namjoon, member dari BTS. Yang kedua ada Choi Siwon, salah satu member dari Super Junior. Dan yang ketiga ada Cha Eun-woo, salah satu member dari Astro. Baik, selanjutnya ada budaya gaya berpakaian khas idol K-pop. Melansir dari website kumparan K-pop, banyak sekali gaya berpakaian khas idol K-pop yang sangat terkenal di kalangan remaja milenial. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada penggunaan floral dress atau gaun bermotif bunga seperti yang dipakai oleh penyanyi cantik IU. Lalu yang kedua ada penggunaan oversized t-shirt atau kaos berukuran jumbo seperti yang digunakan oleh Jisoo, salah satu member Blackpink.
Lalu yang ketiga ada penggunaan Korean hairpin atau penjepit rambut berwarna-warni dan bermotif imut, seperti yang digunakan oleh Jennie Blackpink. Lalu ada penggunaan casual blazer seperti yang dipakai oleh Momo, salah satu member Twice. Yang kelima ada penggunaan scrunchies atau ikat rambut yang dapat dijadikan gelang juga. Dan yang terakhir ada penggunaan bermacam jenis topi, seperti ada bucket hat, ada topi baret, dan ring hat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh budaya K-pop terhadap perilaku remaja milenial. Adapun pengaruhnya dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif yang pertama yaitu munculnya self-esteem yang memengaruhi perilaku remaja milenial untuk melakukan program-program diet yang dilakukan oleh idol K-pop demi mendapatkan bentuk dan ukuran tubuh yang ideal. Lalu yang kedua ada perilaku konsumtif dan hedonis. Hal tersebut disebabkan oleh pembelian tiket konser ataupun merchandise idol K-pop yang berlebihan sehingga tanpa sadar mereka sudah menghabiskan uang mereka demi menonton idol K-pop kesayangan mereka. Lalu yang ketiga, menurunnya konsentrasi belajar remaja milenial. Hal tersebut dikarenakan pikiran mereka yang terlalu fokus pada idol K-pop kesayangan mereka, sehingga tidak dapat membagi waktunya untuk belajar. Dan yang terakhir, yaitu munculnya perilaku imitasi atau meniru. Perilaku ini biasanya terdapat pada ranah gaya berpakaian idol K-pop yang seringkali ditiru oleh remaja milenial. Contohnya pada saat mereka ingin pergi hangout bersama teman, banyak sekali remaja milenial yang menggunakan kaos crop, celana atau rok mini, dan sebagainya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit juga remaja milenial yang mulai meniru cara berbicara dan cara memanggil khas orang Korea. Baik, selain dari pengaruh negatif yang sudah saya jelaskan, terdapat juga pengaruh positif dari budaya K-pop terhadap remaja milenial. Yang pertama, remaja milenial menjadi cepat dan aktif dalam mendapatkan informasi, baik informasi tentang dunia K-pop maupun informasi tentang dunia nyata. Lalu yang kedua ada budaya K-pop menjadi motivasi dan semangat bagi remaja milenial dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka dan dapat menjadi alat untuk melepas penat. Yang ketiga, hilangnya ketertarikan untuk berpacaran pada remaja milenial yang menurunkan tingkat terjadinya pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya perilaku saling menolong, toleransi, dan solidaritas. Hal tersebut terwujud dalam gerakan-gerakan fans K-pop yang saling bahu-membahu mengadakan acara donasi untuk bencana alam ataupun acara donasi untuk membantu anak-anak terlantar dan lain-lain. Baik, pada akhirnya, berdasarkan riset pengumpulan data dan analisis yang sudah saya kerjakan, dapat disimpulkan bahwa masuknya budaya K-pop yang menjadi tren pada zaman ini memiliki banyak pengaruh terhadap perilaku remaja milenial. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, keduanya tidak bisa terlepas dari kehidupan remaja milenial. Perilaku positif yang sangat jelas terlihat adalah remaja milenial selalu mendapatkan motivasi dan semangat hidup dari lagu-lagu K-pop ketika mereka sedang lelah dengan kehidupan nyata. Hal ini tentu memiliki dampak yang sangat positif agar remaja milenial tidak menjadi depresi dan tertekan, serta bersemangat untuk menjalani kehidupannya kembali. Sehubungan dengan hal itu, ada pun pengaruh negatif yang sangat terlihat juga pada remaja milenial, yaitu mereka sering sekali meniru segala tutur kata, tindakan, dan gaya berpakaian seperti idol K-pop, dan lebih menyukai budaya Korea dibandingkan dengan budaya Indonesia, sehingga dapat melunturkan budaya Indonesia. Oleh sebab itu, kedepannya jika diperkenankan oleh Tuhan, saya akan mencoba melakukan riset lebih dalam lagi berkaitan dengan budaya K-pop yang semakin merajalela di Indonesia. Dan semoga kedepannya remaja milenial dapat membuat atau menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan budaya Indonesia yang dapat memajukan negara Indonesia sehingga remaja milenial tidak hanya menikmati budaya luar saja. Baik, sekian presentasi dan penjelasan tentang artikel jurnal yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan Ibu Nuri yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.